Hai guys, nama saya Maulana B. Haki Ramadan dengan NIM 41342201. Yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yaitu Bapak Laode Nasar. Di sini di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan statistika induktif. Statistika induktif adalah cabang statistika yang berkembang seiring waktu untuk memungkinkan kita mengambil keputusan umum dari data sampel ke seluruh populasi. Ini memiliki akar sejarah yang panjang dan bermakna. Di sini dimulai dari awal perkembangan statistika itu sendiri pada abad ke-17. Statistika sebagai ilmu mulai berkembang pada abad ke-17. John Brown dianggap sebagai salah satu pelopor awal dengan menganalisis data kematian di London dan memperkenalkan gagasan tentang statistika demografi. Kemudian yaitu konsep probabilitas pada abad ke-18 yang pada abad ke-18 ini kita menyaksikan perkembangan teori probabilitas yang menjadi dasar penting atau teori ilmu peluang itu sendiri menjadi dasar penting dalam statistika induktif. Matematikawan seperti Jacob Bernoulli dan Pierre Simon Laplace menyumbangkan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan probabilitas itu sendiri. Kemudian kita masuk pada statistika deskriptif yang dikembangkan atau dicetus pada abad ke-19. Yaitu kita bisa melihat perkembangan metode statistik yang lebih canggih termasuk statistika deskriptif, metode regresi, dan distribusi probabilitas. Francis, tokoh-tokoh yang mempopuleri tentang statistika deskriptif tersebut yaitu Francis Galton dan Karl Pearson yang mencetus ini sebagai orang pertama dalam pengembangan statistika deskriptif tersebut. Kemudian kita masuk pada munculnya statistika inferensial yaitu di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Statistika inferensial menjadi lebih menonjol dengan perkembangan hipotesis dan metode pengambilan sampel yang canggih. Ilmuwan seperti Ronald A. Fisher dan Jerzy Neyman dalam berperan besar dalam perkembangan statistika inferensial tersebut pada zaman tersebut. Yang kemudian yaitu kita masuk pada statistika dalam era komputasi yaitu yang sekarang yaitu abad ke-20 hingga saat ini kita menyaksikan perubahan besar dalam statistika dengan munculnya komputer. Ini memungkinkan statistik komputasional dan analisis data yang lebih kompleks. Teknik statistik seperti analisis multivariat dan statistika Bayesian semakin berkembang pada abad ini. Komputasi di sini merupakan penggunaan komputer dalam memanfaatkan berbagai macam masalah statistika yang rumit dan komputer harus dimaksimalkan supaya bisa mengolah data statistika dalam jumlah yang besar atau big data. Contohnya seperti aplikasi SPSS, Minitab, R, Python, dan lain sebagainya. Kemudian statistika dalam era digital, yaitu pada abad sekarang, abad ke-21. Pada abad ke-21, statistika telah mengalami transformasi lebih lanjut dengan 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 adanya big data dan kemajuan dalam teknologi informasi, analisis data yang terfokus pada machine learning, deep learning, dan analisis besar data telah menjadi bagian integral dari statistika itu tersendiri. Telah menjadi bagian bagian yang sangat diperlukan dalam statistika itu sendiri. Hingga statistika sampai saat ini diperlukan karena adanya hal-hal yang saya jelaskan tadi. Kemudian apa tantangan masa depan untuk kita sebagai orang statistika yaitu seiring dengan teknologi yang terus berkembang, statistika induktif atau akan terus berubah seiring waktu demi waktu akan selalu ada perubahan mulai dari segi penggunaan aplikasinya, dari segi datanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat atau orang yang ingin menerapkan disiplin ilmu statistika tersebut haruslah menjadikan statistika itu sendiri tonggak yang sangat besar dari perkembangan statistika itu sendiri.
Kemudian kita masuk pada siapa sih orang-orang yang berperan penting dalam perkembangan statistika induktif itu sendiri. Yang pertama yaitu John Brown yang lahir pada 1620 sampai 1674. Dia disebut sebagai bapak statistik vital karena berkat dia ilmu statistika bisa terjadi dengan adanya statistika demografi yang dia populerkan sejak awal itu sendiri. Kemudian kemudian Jacob Bernoulli yang lahir pada 1654 sampai 1705. Dia adalah seorang fisikawan asal Swiss, Basel, yang lahir pada tanggal 27 September 1654. Dia dikenal sebagai orang yang paham tentang teologi sekaligus matematika dan astronomi. Pada tahun 1676 sampai 1682, dia belajar tentang penemuan terbaru dalam matematika dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematika melalui perjalanan di seluruh Eropa. Kemudian kita masuk pada tokoh yang ketiga yaitu Pierre Simon Laplace yang lahir 1749 sampai 1827. Kemudian ada Francis Galton yang lahir pada 1822 sampai 1911 yang yaitu seorang ilmuwan asal Inggris yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian kita masuk pada tokoh statistik yang kelima yaitu Carl Pearson yang lahir 1857 sampai 1936. Kemudian ada Sir Ronald A. Fisher yang lahir 1890 sampai 1962. Kemudian yang ketujuh yaitu Jerzy Neyman yang lahir 1894 sampai 1981. Yang kedelapan yaitu George Box. Kesembilan yaitu Barley Yvonne. Yang ke-10 yaitu Andre Gelman. Dan yang ke-11 yaitu Joshua Bengo. Ke-11 ke-11 tokoh statistik yang saya sebutkan di atas yaitu tokoh-tokoh yang mempopuleri adanya statistika induktif tersebut. Oleh karena itu, patutlah kita berterima kasih kepada mereka sehingga kita bisa merasakan kepentingan adanya adanya kepentingan ilmu dari statistika tersebut berkat mereka-mereka yang ada yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.